Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita mengkomparasiin ponsel 3 jutaan dari Infinix Indonesia, yang tentunya kedua ponsel ini harganya itu nggak terlalu jauh berbeda. Buat sekarang ini, ponsel dari Infinix GT10 Pro, ponsel ini sekarang bisa kalian beli dengan harga 3,2 sampai 3,3 jutaan. Tentunya buat link pembeliannya udah kita siapin di deskripsi pada video ini. Sedangkan buat ponsel dari Infinix Zero 30, ponsel ini juga buat sekarang ini harganya ada di 3 juta rupiah sampai 3 juta lebih 50 ribu rupiah. Dan buat link pembeliannya juga udah kita siapin dan bisa kalian langsung check out lewat link yang ada di deskripsi pada video ini. Nah oke, jadi buat harga dari kedua ponsel ini bisa dibilang selisihnya itu nggak terlalu banyak-banyak banget ya. Tapi sebelum kita mulai buat video komparasinya, emang kedua ponsel ini dari segi kategori sih bisa dibilang sangat jauh berbeda. Karena buat Infinix GT10 Pro ini ponsel basicnya buat ponsel gaming, sedangkan buat ponsel dari Infinix Zero 30 ini ponsel bisa dibilang buat ponsel fashion atau ponsel yang nggak terlalu condong ke bagian segmen performa. Dan sekarang ini waktunya kita mulai buat komparasiin kedua ponsel dari Infinix di rank harga 3 juta rupiah. Oke, dari segi desain kedua ponsel ini sama-sama masih pakai backdoor maupun bodi berbahan plastik ataupun polikarbonat, dan tentunya memiliki tampilan desain yang sangat jauh berbeda. Buat ponsel dari Infinix Zero 30, ponsel ini pakai tampilan yang kelihatan elegan dan juga kelihatan simple. Kemudian buat berbagai tepinya udah pakai bagian sisi-sisi melengkung kayak gini. Jadi buat feel genggam menurut saya lebih kerasa nyaman di ponsel Infinix Zero 30 ini. Sedangkan buat tampilan desain dari Infinix GT10 Pro, ponsel ini memiliki aksen gaming yang menurut saya ini tentunya bisa dibilang lebih condong ke ponsel gaming beneran ya. Ada tampilan atau aksen-aksen gamingnya kayak gini, lebih kelihatan keren banget. Atau buat performanya itu lebih kelihatan kerasa menonjol. Dan buat ponselnya sendiri di ponsel Zero 30 ini lebih kerasa tipis dan juga lebih kerasa ringan dibanding GT10 Pro. Selanjutnya di bagian depan kita perlihatkan sama-sama. Nah, buat tampilan depannya ini ponsel keduanya sama-sama pakai tampilan layar Neo Display. Hanya saja yang membedakan dari kedua ponsel ini tentunya buat tampilannya. Nah, kok beda? Tadi kan kita bilangnya sama-sama pakai tampilan Neo Display. Ya, sama. Jadi bedanya itu buat tampilan desainnya. Di ponsel Infinix Zero 30 ini ponsel pakai tepi-tepi melengkung atau layar curved screen kayak gini ya. Nah, mantap banget nih. Jadi buat tampilannya itu tentu lebih kerasa mewah di ponsel Infinix Zero 30. Sedangkan di ponsel Infinix GT10 Pro, ponsel ini juga masih menggunakan tampilan desain Neo Display, kemudian bezel di berbagai sisinya juga udah kelihatan tipis, hampir simetris buat ponsel di harga 3 jutaan rupiah. Tapi ini masih pakai tampilan layar flat, dan tentunya kalau ditanya bagus mana, ini buat tampilan desain kayak gini sih bisa dibilang opsional ya. Ada yang suka layar flat, ada juga yang suka tampilan layar curved atau layar melengkung kayak gini. Sedangkan buat spesifikasi dari layar kedua ponsel ini, keduanya sama-sama pakai panel AMOLED punya 1 miliar warna, kemudian punya refresh rate tinggi hingga 120 Hz. Selama kita pakai kedua ponsel ini, buat layar itu nggak ada masalah ya di ponsel Infinix Zero 30 ini. Karena menurut saya layar di ponsel Infinix Zero 30 ini mulus, nggak ada kendala sama sekali. Berbeda dengan ponsel Infinix GT10 Pro, ini selama kita pakai, lebih tepatnya setelah mendapatkan update sistem yang terbaru ya. Nah ini buat layarnya tuh kadang kayak nge-freeze. Bukan nge-freeze sih, tapi kayak berat banget gitu. Kalau lagi main game ya ibaratnya kayak frame drop kayak gitu. Jadi kalau kita geser ataupun kita scroll-scroll kayak gini kerasa berat banget. Tapi secara visual, kedua ponsel ini sih menurut saya udah mantap banget buat ponsel di harga 3 juta rupiah. Dan perbedaannya itu tentu kerasa waktu kita lagi pakai buat nonton video, buat kualitas layar dari kedua ponsel Infinix di rentang harga 3 jutaan rupiah ini. Karena buat layar dari GT10 Pro, ini ponsel bisa memutar perekaman video atau konten video YouTube hingga resolusi 2160p 60 fps dan bisa memutar konten HDR. Sedangkan di ponsel Zero 30 ini cuma mentok di resolusi 1440p 60 dan belum support buat konten HDR. Jadi buat kualitas gambarnya, ketika sedang kita pakai buat nonton video di YouTube, gambarnya itu lebih kerasa bagusan di ponsel GT10 Pro. Selanjutnya di bagian sistem always on display, ini ponsel ada sedikit perbedaan.
Lebih tepatnya di ponsel Infinix GT10 Pro ini nggak ada opsi always on display yang bisa nyala terus-terusan. Berbeda dengan ponsel Infinix Zero 30 karena always on display-nya bisa nyala terus-terusan. Dan emang buat fitur always on display yang bisa nyala terus-terusan itu baru ada di ponsel Infinix Zero 30 4G. Selanjutnya di bagian segmen fotografinya. Nah, kedua ponsel ini bisa dibilang hampir sama. Di awal video tadi juga udah kita sebutin kalau kedua ponsel ini sama-sama hadir dengan 3 setup kamera, kemudian punya kamera utama yang beresolusi gede di 108 megapiksel, kemudian ada 2 kamera dukungan dengan resolusi 2 megapiksel, kemudian memiliki 4 buah lampu LED flash. Berbeda buat kamera selfie-nya, di sini Infinix Zero 30, kamera selfie-nya jauh lebih gede dengan resolusi 50 megapiksel, sedangkan buat ponsel Infinix GT10 Pro, ini kamera selfie-nya cuma beresolusi 32 megapiksel. Selanjutnya kita lihat sama-sama di bagian segmen videografinya. Buat perekaman video, di sini di ponsel Infinix GT10 Pro ini bisa nyampe resolusi 4K 30 fps ya. Ya, ini bisa nyampe 4K 30 fps, sedangkan Infinix Zero 30 ini buat kamera selfie-nya cuman mentok di resolusi 2K 30 fps. Dan berikut ini adalah hasil foto maupun perekaman video yang kita ambil pakai kedua ponsel Infinix di harga 3 jutaan rupiah. Tes perekaman resolusi 1080 30 fps ini nggak kita aktifin buat stabilisasinya. Kalau dilihat dari gambar langsung ini lebih kelihatan sedikit detail di GT10 Pro, tapi buat warnanya masih kelihatan terang di ponsel Zero 30 4G. Hasilnya kayak gini. Hasil rekam resolusi di 1080 30 fps dan nggak kita aktifin buat stabilisasinya kayak gini ya. Hasilnya kayak gini, bisa dilihat dan juga dinilai hasil audio, gambar, dan juga ketajamannya. Resolusi 1080 30 fps kita aktifin stabilisasinya. Buat warnanya kalau dilihat langsung dari layar HP ini lebih kelihatan kontrasnya tuh di bagian ini ya, Zero 30 4G. Ini tiba-tiba ada bendera merah, siapa yang pasang tuh? Bendera banteng. Hasilnya kayak gini dan kita coba sedikit lari ya. Ya, kurang lebih hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian? Hasil perekaman resolusi 1080 30 fps, kita aktifin stabilisasinya, kita coba sedikit lari. Hasilnya kayak gini. Kalau cuma jalan hasilnya kayak gini, gimana menurut kalian? Drop aja di kolom komentar. Selanjutnya kita masuk di bagian tentang ponsel. Ini bisa kita perhatiin lagi sama-sama kedua ponsel ini sama-sama hadir dengan Android versi 13, kemudian memiliki memori RAM sebesar 8GB plus 8GB virtual RAM, kemudian memori internalnya juga gede banget di 256GB. Namun buat kinerja ataupun SoC yang dimiliki kedua ponsel ini bertolak belakang. Nah, kenapa bertolak belakang? Ya tentunya buat ponsel dari GT10 Pro ini udah sangat-sangat overpower banget. Bahkan ini ponsel udah mendukung konektivitas 5G karena udah dibekali dengan SoC dengan Dimensity 8050 5G. Tentunya udah sangat ngebut dan overpower. Sedangkan buat chipset yang dimiliki oleh Infinix Zero 30, ini ponsel masih pakai Helio G99. Buat performanya sih saya juga masih sangat suka dan sangat bisa kita andalkan. Cuman buat performa dari Helio G99 tentunya nggak sengebut dan nggak se-overpower dari Dimensity 8050 5G. Dan tentunya buat konektivitasnya masih 4G doang, belum support buat jaringan 5G. Dan sekarang ini mari kita lihat sama-sama gimana buat kinerja atau AnTuTu benchmark kedua ponsel ini. Nah, ini tentunya sangat jauh berbeda ya. Performa atau AnTuTu score dari GT10 Pro nyampe 670 ribuan poin, sedangkan di ponsel Zero 30 ini cuman mentok di 348 ribuan poin. Tentu ada separuh di bawah dari GT10 Pro.
Ini bisa kalian perhatiin sama-sama. Buat FPS-nya tentu jauh lebih stabil di ponsel GT 10 Pro. Ini buat FPS-nya bisa dibilang stabilnya sih di kisaran 80 FPS-an ya. Dan FPS rata-rata dapat di 76 FPS. Ini buat grafisnya bisa kalian perhatiin. Dan ini buat FPS yang kita dapetin di ponsel Infinix Zero 30. FPS-nya naik turun lebih sering ngerasa frame drop dibanding GT 10 Pro. Dan ini 2 kali frame drop parah nyampe 0 FPS ya. Ini buat grafisnya bisa kalian perhatiin dan FPS rata-rata ada di 75 FPS. Namun buat konsumsi daya baterai dan juga suhu, ponsel dari Infinix Zero 30 ini jauh lebih stabil. Suhunya lebih adem dan juga konsumsi daya baterainya sedikit lebih awet ketimbang ponsel dari GT 10 Pro. Selanjutnya, kedua ponsel ini meskipun segmennya berbeda, tapi di ponsel GT 10 Pro dan juga Infinix Zero 30, kedua ponsel ini udah memiliki sistem bypass charge. Sedangkan buat SOT yang kita dapetin dari kedua ponsel, tentunya Infinix Zero 30 ini jauh lebih awet dan jauh lebih kuat dibanding Infinix GT 10 Pro. Dan buat pengisiannya, kedua ponsel ini juga sama-sama dibekali dengan adapter charger hingga 45 watt. Jadi kesimpulan setelah kita mengkomparasikan kedua ponsel ini, tentunya ponsel dari Infinix Zero 30 ini ponsel jauh lebih unggul di bagian segmen desain. Misalnya di bagian layar, kemudian buat feel genggam yang lebih kerasa nyaman. Kemudian buat suhu dan juga baterainya juga Infinix Zero 30 patut kita acungi jempol. Sedangkan buat ponsel dari Infinix GT 10 Pro, ponsel ini buat layarnya jauh lebih bagus ketika sedang kita pakai buat nonton video di YouTube ya. Karena tadi udah kita liatin ini udah support konten HDR. Kemudian buat performanya ini ponsel sangat mantep banget. Jadi buat kalian yang hobi nge-game atau lebih tepatnya lebih mengutamakan buat performa main game lah, ponsel dari Infinix GT 10 Pro ini wajib banget buat kalian beli. Sedangkan buat kalian yang bisa dibilang nggak terlalu mentingin buat game, tapi ya sesekali kalian membutuhkan buat performa game yang menurut kita itu cukup bisa banget buat kita andelin. Atau lebih tepatnya, kalian itu orangnya standar aja. Bisa dibilang nggak condong di bagian performa, baterai, dan juga lain-lainnya ataupun di bagian kamera. Tentunya Infinix Zero 30 wajib banget buat kalian beli. Nah, jadi kalian ada di kubu mana? Apakah kalian lebih condong ke performa? Silahkan kalian pilih aja buat GT 10 Pro. Sedangkan buat kalian yang nggak terlalu mentingin performa, tentunya Infinix Zero 30 ini udah sangat mumpuni banget. Dan gimana menurut pendapat ataupun pengalaman kalian dengan kedua ponsel ini? Drop aja pengalamannya di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.